Halo semuanya, kembali lagi di seri Tanya Meong. Jadi untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu pertanyaan yang telah dikirimkan, yaitu tentang menentukan asimtot ya. Jadi ada asimtot datar dan asimtot tegak nantinya, dari fungsi yang melibatkan nilai mutlak. Jadi untuk contohnya ini saya akan bahas fx-nya berupa 17x kuadrat tambah sin 8x dibagi x mutlak x dikurangi 9x gitu ya. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu definisi dari asimtot datar ya. Jadi suatu asimtot datar itu bentuknya adalah garis horizontal, garis mendatar, Y sama dengan L gitu ya. Dengan L-nya merupakan bilangan. L-nya didapat dari mana? Didapat dari menghitung limit ya. Jadi menghitung limit x menuju min tahingganya dan menghitung limit x menuju tahingganya dari fungsi f-nya. Semisal kita punya dua buah bilangan berbeda, kita bisa sebut ini L1 dan L2, maka asimtot datar dari grafik fungsinya juga ada dua, L1 dan L2, gitu ya. Dengan catatan L1 dan L2 ini nilainya harus berhingga. Jadi kalau kita hasilnya dapat min tahingga atau kita hasilnya dapat tahingga, nah ini bukan asimtot datar ya, karena tahingga sendiri kan bukan bilangan, dia cuma simbol ya. Nah, pertama-tama kita coba buat fungsi f ini, kita buat bentuknya agar lebih mudah dihitung limitnya. Dalam kasus ini limit yang mau kita hitung adalah menuju min tahingga dan menuju tahingga ya. Nah, di sini karena kita ingin menghitung limitnya yang menuju x yang sangat negatif dan x yang sangat positif, kita sudah asumsikan dulu x-nya tidak 0 dulu gitu ya. Nah, kita tulis ulang dulu ya. Jadi fungsinya adalah 17x kuadrat tambah sin 8x dibagi x mutlak x dikurangi 9x gitu ya. Nah, untuk x yang tidak 0, kita akan bagi kedua bagian ya di pembilang dan penyebut dengan pangkat yang paling tinggi. Di sini kita akan bagi dengan pangkat 2 ya, karena di bagian pembilang ada x kuadrat dan di bagian penyebut ada x mutlak x, yaitu pangkat 2 gitu. Namun agar kita bisa kerjakan limit menuju minus tahingga maupun menuju tahingga, kita akan bagi dengan mutlaknya ya. Jadi mutlak x kuadrat gitu ya. Kenapa dibagi dengan mutlaknya? Karena kita ingin mempertahankan tanda dari fungsinya gitu ya. Seperti itu. Jadi kita mau melimitkan menuju min tahingga atau menuju tahingga, ini aman, tidak usah memikirkan tandanya ini harus dibagi dengan sesuatu yang negatif atau tidak, dan sebagainya. Nanti saya akan beritahu trik selanjutnya ya. Jadi ini setelah kita bagi dengan x kuadrat, dalam kasus ini mutlak x kuadrat, kebetulan dia sama dengan x kuadrat karena pangkatnya genap. Jadi kita akan punya di sini, ini 17x kuadrat dibagi mutlak x kuadrat, ini menjadi 17 ya. Kebetulan, sekali lagi saya ingatkan bahwa di sini mutlak x kuadrat sama dengan x kuadrat ya, ini kebetulan sama. Oke, kita punya sifat mutlak ini ya. Lalu ini ditambah sin 8x dibagi, saya tuliskan x kuadrat seperti ini ya, dibagi dengan x mutlak x, kita akan punya mutlak x-nya saling menghabiskan, jadi kita punya x per mutlak x seperti itu, dikurangi 9 dikali x per mutlak x dikali 1 per mutlak x ya. Nah, di sini saya akan bentuk lagi fungsinya sebagai berikut ya. Jadi ini sin 8x dibagi mutlak x kuadrat, itu saya kalikan 1 per mutlak x dikali 1 per mutlak x. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita punya beberapa sifat ya. Kita punya beberapa sifat. Di sini kita perlu menghitung bentuk yang saya kotakkan dulu ya. Ini apa hasilnya untuk x yang menuju tahingga dan x yang menuju min tahingga, gitu ya. Nah, kita di sini bisa gunakan yang disebut dengan teorema Apit ya. Jadi di sini kita punya sin 8x ini akan selalu berada di antara min 1 sampai 1 untuk setiap x bilangan real ya. Nilai sinus akan selalu berada di min 1 sampai 1. Jika kita kalikan dengan mutlak x,
Maksud saya kita bagi ya dengan mutlak X gitu, karena di sini X yang tidak nol ya, untuk X tidak nol, kita bisa bagi dengan mutlak X tanpa mengubah tanda dari pertidaksamaan ini, karena mutlak X selalu positif untuk X yang tidak nol. Jadi kita punya sin 8X per mutlak X, ini akan selalu berada di antara 1 per mutlak X, minus 1 per mutlak X, dan 1 per mutlak X ya. Nah, sifat selanjutnya yang kita punya adalah ini, limit X menuju minta hingga dari 1 per mutlak X pangkat P itu selalu 0 untuk P yang positif ya, jadi pangkat positif namun di penyebut. Dan ini juga sama berlaku untuk X yang menuju tak hingga juga ya, 1 per mutlak X pangkat P yang P-nya positif. Jadi kita punya yang batas bawahnya ini menuju 0 untuk X yang menuju manapun ya. Dalam kasus ini misalkan saya pilih yang minta hingga, batas atasnya juga menuju 0. Jadi yang tengahnya terapit gitu ya. Jadi melalui teorema apit kita bisa simpulkan bahwa limit X menuju minta hingga dari sin 8X dibagi mutlak X ini adalah 0. Dengan cara yang serupa, karena ini berlaku juga untuk X yang menuju tak hingga, jadi kita juga punya limit. Ini saya turunkan ke bawah. Oke, limit X yang menuju tak hingga dari sin 8X per mutlak X juga 0. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita melihat bentuk ini ya, X dibagi mutlak X. Nah, siapa itu sebenarnya? Coba kita lihat ya. Melalui definisi, kita punya mutlak X. Ini artinya adalah minus X ketika X-nya negatif, dan X ketika X-nya lainnya gitu ya, tak negatif. Nah, jika kita bagi X dengan mutlak X, tentunya X-nya di sini dilarang 0, kita akan peroleh X dibagi minus X untuk X yang negatif, dan X dibagi X untuk X yang positif. Artinya kita akan punya, dia akan selalu bernilai minus 1 untuk X yang negatif, dan dia akan selalu bernilai 1 untuk X yang positif. Nah, ini biasa kita kenal sebagai fungsi tanda atau signum, gitu ya. Jadi, kalau kita misalkan masukkan X-nya min 1000, dia akan keluar min 1. Ini menunjukkan bahwa, oh, yang kita masukkan ini adalah bilangan negatif, dan lain-lain, dan lain-lainnya. Karena bentuk fungsinya seperti ini, kita bisa mudah menyebut bahwa limit X menuju min tak hingganya dari X dibagi mutlak X, ini akan selalu bernilai min 1. Karena X menuju min tak hingga artinya X-nya bernilai negatif. Dan untuk seluruh X yang bernilai negatif, nilainya selalu min 1. Gitu ya. Dan kita punya X menuju tak hingganya, di sini X-nya berarti X yang positif ya. Dia akan bernilai 1. Jadi modal-modal inilah yang akan kita lakukan atau kita gunakan untuk menghitung limit menuju tak hingga dan limit menuju min tak hingga dari fungsi f yang tadi sudah kita bentuk sedemikian rupa. Oke, jadi kita kembali lagi di bentuk fungsi ini, dan saya sudah coba ringkas apa yang sudah saya paparkan tadi ya. Jadi kita akan coba mulai menghitung dari X menuju min tak hingganya dari fungsi f. Ini kita bisa hitung satu persatu, jadi kita punya limit X menuju min tak hingga dari 17 ditambah limit X menuju min tak hingga dari sin 8X dibagi mutlak X dikali dengan limit X menuju min tak hingga dari 1 per mutlak X dibagi limit X menuju min tak hingga dari X per mutlak X dikurangi 9 dikali limit X menuju min tak hingga dari X per mutlak X dikali limit X menuju min tak hingga dari 1 per mutlak X, gitu ya. Nah, kita lihat bahwa ini menuju 0. Oke, jadi yang saya coret ini menuju 0, ini menuju 0.
ini menuju 0, lalu ini menuju min 1 ya. Jadi kita punya ini 17 ya, limit dari konstanta ya, fungsi konstan yaitu fungsi konstan itu sendiri ya. Ditambah 0 dibagi ini min 1 dikurangi ini 9 dikali min 1 kali 0. 0 berarti ya. Jadi kita akan punya minus 17. Oke. Lalu untuk limit X menuju tahingganya dari fx, kita akan punya limit X menuju tahingga dari 17, itu sama 17, ditambah limit X menuju tahingga dari sinus dibagi mutlak X-nya juga masih 0, dikali sesuatu yang 0. Ini yang saya beri kotak tadi, ini menjadi 1 ya, karena limit X menuju tahingga dari X per mutlak X. Dikurangi 9 kali 1 kali 0. Jadi ini adalah 17. Kita memperoleh dua buah nilai yang berbeda. Jadi kita bisa simpulkan, jadi asimtot datarnya adalah Y sama dengan min 17 dan Y sama dengan 17 gitu. Oke, sekarang kita akan menentukan asimtot tegaknya. Nah, asimtot tegak itu sendiri adalah garis tegak, garis vertikal, X sama dengan konstanta, sebutlah C. Nah, untuk cara menentukan nilai C-nya, kita cukup menghitung limit sebagai berikut ya. Jadi limit X menuju C dari kiri, dari fx, ini nilainya min tahingga. Limit X menuju C dari kiri, fx, ini tahingga. Limit X menuju C dari kanan, untuk fx ini adalah min tahingga. Limit X menuju C dari kanan, untuk fx ini adalah tahingga. Dan kita cukup melihat satu dari 4 syarat ini. Jadi ini semua kata hubungnya atau ya. Artinya apa? Artinya cukup salah satu dari 4 syarat ini yang dipenuhi, dia akan menjadi asimtot tegaknya. Nah, di sini kita menemukan kesulitan ya, karena kita harus jelas dulu ini menghitung limitnya X menuju berapa yang menjadi min tahingga atau tahingga. Nah, biasanya kita bisa menentukan calonnya dengan melihat penyebutnya. Penyebutnya kita buat sama dengan 0. Ini adalah calon. Ya, sekali lagi ini adalah calon, bukan asimtotnya. Untuk menentukan asimtot tegaknya, ya tentunya kita harus mengecek ulang dengan menghitung limitnya. Nah, kita lihat sekarang pada fungsi f kita, penyebutnya ini adalah X mutlak X dikurangi 9X, ini sama dengan 0. Ini kita lihat dulu saat kapan saja gitu ya. Nah, pertama-tama X sama dengan 0 ini terpenuhi ya. Terpenuhi. Bisa dicek sendiri bahwa di ruas kirinya akan menjadi 0. Dan itu benar ya, karena ruas kanan juga sama 0. Nah, sekarang jika kita punya X-nya tidak 0, kita akan bisa mencoret X-nya dan menyisakan mutlak X sama dengan 9 ya. Karena yang tersisa adalah ini, misalkan saya coret gitu ya, mutlak X min 9 sama dengan 0, jadi mutlak X sama dengan 9. Artinya kita punya X-nya sama dengan min 9, atau kita punya X-nya sama dengan 9. Jadi kita punya calonnya ada 3 ya, yang saya kotakkan, yaitu 0, min 9, atau 9. Nah, di sini kita akan menghitung satu per satu nilai-nilainya, ya, nilai limitnya. Namun, kita cukup pilih salah satu saja. Misalkan mau menghitung limit kirinya saja boleh, atau mau menghitung limit kanannya juga boleh, ya. Oke, kita mulai dari X sama dengan 0 terlebih dahulu. Jadi kita ingin menghitung limit X menuju 0, misalkan saya ambil dari kanan, gitu. Dari fx-nya, yaitu 17x kuadrat tambah sin 8x dibagi dengan x mutlak x dikurangi 9x, ya. Nah, di sini kita bisa cek bahwa nilai limitnya adalah 0 per 0 di sini. Jadi ini merupakan bentuk tertentu, jadi kita perlu memanipulasi bentuk limit ini. Nah, salah satu triknya adalah dengan cara kita bagi dengan X ya. Di kedua bagian pembilang dan penyebut, kita akan peroleh di sini limit X menuju 0 plus dari 17X ditambah
sin 8x per x dibagi mutlak x kurang 9. Dan ini bisa kita hitung ya, karena ini limit x menuju 0 plus dari 17x adalah 0. Lalu limit x menuju 0 plus dari sin 8x per x ini adalah 8 ya. Untuk pembuktian dari ini, kita bisa pandang sebagai berikut ya. Jadi limit x menuju 0 dari sin, saya sebutnya secara umum ax gitu, dibagi dengan x. Kita bisa kalikan kedua ruas dengan a per a. Oke, selama a-nya tidak 0 tentunya. Jadi kita akan punya a dikali limit x menuju 0 dari sin ax per ax ya. Sekarang kita gunakan pemisalan. Y-nya adalah ax. Akibatnya kita punya jika x-nya menuju 0, maka ax-nya juga akan menuju a kali 0, yaitu 0. Gitu ya. Sehingga kita akan punya ini adalah a dikali limit y menuju 0 dari sin y per y. Yaitu adalah a dikali 1, yang adalah a ya. Jadi ini adalah penjelasannya. Lalu kita lanjutkan lagi fungsi yang tadi ya. Jadi ini limit x menuju 0 plus dari mutlak x itu 0 dikurangi 9. Jadi kita punya nilainya adalah minus 8 per 9. Artinya x sama dengan 0 bukan asimtot tegak ya. Bukan asimtot tegak. Nah sekarang kita lihat untuk x menuju min 9. Misalkan saya ambil dari kanan gitu, min 9 plus, oke, 17x kuadrat tambah sin 8x dibagi x per mutlak x dikurangi 9x ya. Nah di sini kita bisa cek bahwa nilai pada penyebutnya ini 0 tentunya, tadi kita sudah cek ya. Namun di sini mengingat x-nya menuju min 9 dari kanan, jadi kita akan punya x-nya lebih besar dari min 9 ya. Jadi ini yang perlu kita ingat-ingat catatannya ya. X-nya lebih besar dari min 9. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pembilangnya ini tidak 0, namun penyebutnya ini menuju 0 ya, karena ingat limit adalah mendekati suatu bilangan ya. Jadi ini kita nggak sebut penyebutnya 0, tapi kita sebut penyebutnya menuju 0. Jadi karena seperti itu, jawabannya antara min tahingga atau tahingga yang positif. Namun kita tidak pedulikan tandanya, karena ini sudah terbukti nilainya blow up atau membesar atau mengecil tanpa batas, kita bisa sebut x sama dengan min 9 adalah asimtot tegak, ya. X sama dengan min 9 asimtot tegak. Dan kita bisa lihat kejadian serupa ini terjadi ketika kita menghitung limit x menuju 9. Misalkan saya mau lihat dari kiri, gitu, sama saja. Oke. Kita akan peroleh bagian penyebutnya ini menuju 0. Oke. Namun bagian pembilangnya tidak menuju 0. Ya, menuju 17 kali 9 kuadrat ditambah sin 72 yang ya kita tidak tahu juga angka eksaknya berapa. Namun kita tahu bahwa jika kita punya pembilangnya menuju yang tidak 0, namun penyebutnya menuju 0, maka hasilnya akan mengecil tanpa batas atau membesar tanpa batas. Namun kebetulan dalam kasus ini kita tidak peduli ya tandanya. Kita sudah lihat tadi definisi asimtot tegak cukup memenuhi salah satu dari keempat syarat yang tadi saya sempat tuliskan. Maka kita juga akan punya x sama dengan 9, ini asimtot tegak. Asimtot tegak. Jadi kita akan mempunyai dua buah asimtot tegak, yaitu x sama dengan min 9 dan x sama dengan 9. Oke, jadi tadi kita sudah sempat lihat ya bagaimana cara menghitung asimtot tegak dan asimtot datar, atau menentukan lebih tepatnya ya, dari fungsi yang melibatkan nilai mutlak gitu ya. Jadi ada beberapa trik, yaitu membagi dengan mutlak pangkat tertingginya dari pembilang dan penyebut, dan kita juga bisa memanfaatkan teorema Apit jika ada bentuk-bentuk yang sudah jelas batasnya, seperti sinus dan kosinus gitu ya. Nah di sini saya punya latihan untuk
kalian bisa coba juga. Jadi saya sedikit modifikasi fungsinya gitu ya. Jadi kita punya 17x mutlak x ditambah sin 8x dibagi x kuadrat min 9 mutlak x. Coba kalian tentukan asimtot tegak dan asimtot datarnya. Nah, untuk kalian juga yang punya pertanyaan lainnya, yang masih seputar matematika tentunya, kalian bisa tanyakan juga ke kami, linknya ada di deskripsi ya. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye.